Hai, di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai formula dasar di Excel. Contohnya adalah sum dan count. Kali ini kita akan mempelajari variasi dari formula sum, yaitu contohnya sum if. Jika sum digunakan untuk menghitung banyaknya atau jumlah dari suatu rank atau data dengan tanpa kriteria khusus, sum if digunakan untuk melakukan penjumlahan suatu rank atau data dengan satu kriteria khusus. Kemudian ada juga sum ifs. Sum if dengan S ya, yaitu untuk melakukan penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Terus apa sih kegunaan formula sum if ini? Saya berikan satu contoh. Katakan kamu punya usaha jualan baju atau makanan, di mana usaha tersebut mempunyai beberapa varian produk atau makanan yang berbeda. Dengan formula sum if ini, kamu bisa menghitung masing-masing penjumlahan atau penjualan dari masing-masing produk ini. Jadi akan lebih terlihat jelas mana produk yang paling laris, mana yang biasa saja, mana yang kurang laku. Nah, itu tadi adalah variasi dari formula sum. Formula count juga memiliki beberapa variasi seperti counta, count blank, count if, dan count ifs menggunakan S. Sama seperti dasar dari formula count, yaitu untuk menghitung banyaknya data atau item yang ada di suatu rank atau tabel, counta, count blank, dan count if ini juga memiliki kriteria-kriteria tersendiri ketika melakukan penghitungan. Apa saja kriterianya? Simak video penjelasan berikut ini. Jika formula sum digunakan untuk menghitung penjumlahan tanpa kriteria khusus, formula sum if digunakan untuk melakukan penjumlahan dengan satu kriteria khusus. Formulanya adalah sama dengan sum if, kemudian rank data yang kita hitung, kemudian kriteria khususnya, dan yang terakhir adalah rank penjumlahannya. Sekarang kita langsung aplikasikan ke tabel yang ada di sini. Seperti biasa, kalian bisa pause video ini terlebih dahulu untuk menyalin data yang ada di video ke laptop kalian. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Di sini saya mempunyai data penjualan sales Jogja Link, ada nama, ada area, kemudian ada tanggal penjualannya 1, 2, 3, dan jumlah penjualannya. Kalau untuk mengetahui jumlah keseluruhan, saya tinggal memasukkan formula sum. Kemudian pilih rank datanya. Nah, ini adalah jumlah keseluruhan penjualan dari 5 sales yang ada. Kemudian saya ingin mengetahui jumlah penjualan secara khusus, yaitu untuk area Jogja saja. Disinilah saya menggunakan formula sum if. Formulanya adalah sama dengan sum if, kurung buka, ranknya kita pilih dari, misal di sini kriteria yang saya gunakan adalah area, kemudian titik koma, masukkan kriteria yang ingin dicari, misal area Jogja, maka masukkan kata Jogja, titik koma, kemudian sum ranknya, rank jumlahnya, kelewatan, ranknya adalah G4 sampai G8, kemudian kurung tutup dan tekan enter. Nah, maka akan ketemu hasilnya, yaitu jumlah penjualan khusus untuk area Jogja. Nah, area Jogja ini ada 210 ditambah 270, maka hasilnya 480. Misal tadi formulanya saya tidak pakai tanda ini ya, tanda petik ya. Kita coba misal hapus tanda petiknya, maka Excel tidak bisa menghitung karena data tersebut adalah data teks. Jadi semua data teks untuk formula harus diberi tanda petik seperti ini agar bisa terbaca oleh Excel. Misal kita ingin mencari jumlah penjualan di area Sleman, maka formulanya sama, yaitu sum if, kurung buka, pilih rank areanya, titik koma, tanda petik, masukkan Sleman, titik koma lagi, lalu sum ranknya, kurung tutup. Nah, jumlahnya adalah 345. 175 tambah 170. Benar ya? Kemudian ada formula sum if, yaitu penjumlahan juga tapi dengan lebih dari satu kriteria. Nah, di sini saya punya data yang sedikit lebih kompleks. Ini adalah laporan penjualan Jogja.com, ada tanggal penjualannya, nama barang yang terjual, kondisinya, jumlahnya, harganya, satuannya, dan harga totalnya. Nah,
Formula SUMIF digunakan ketika kita ingin mengambil lebih dari satu kriteria. Di sini kriteria pertama adalah nama barangnya ini. Kemudian kriteria kedua adalah kondisinya, ada ori atau non ori. Misal kita ingin mencari jumlah penjualan keyboard laptop ori, maka kita masukkan formula SUMIFs sama dengan SUMIFs IFS. Kemudian kita pilih dulu sum rank-nya di belakang ini. Kemudian titik koma, kriteria rank 1, kriteria yang pertama berarti ini ya, nama barangnya. Lalu kita tutup. Nah, kemudian kriteria yang ingin kita pilih apa? Misal keyboard laptop. Kemudian kita tutup lagi, pilih kriteria yang 2. Kriteria yang kedua adalah kondisinya. Ini, kemudian masukkan kriteria yang ingin kita cari, ori, kemudian kurung tutup. Nah, akan muncul hasilnya 600.000. Apakah benar? Kita coba cari keyboard laptop ori, keyboard laptop ori 1, keyboard laptop ori 1, 300, keyboard laptop non ori, berarti 300 tambah 300 benar ya, 600. Misal kita coba yang selanjutnya yaitu keyboard laptop non ori. Formulanya adalah SUMIFs. Kemudian pilih sum rank-nya. Kemudian pilih kriteria rank satunya adalah nama barangnya. Kita masukkan keyboard laptop. Kemudian pilih kriteria rank yang kedua yaitu kondisinya. Kemudian masukkan keyword yang ingin kita cari yaitu yang non ori. Oke. Nah, ada kesalahan. Kita edit dulu rumusnya. Non ori. Loh, hasilnya kok tetap 0. Coba kita lihat rumusnya. Oke, ada kesalahan di formula kita yaitu di sini kondisinya kita tuliskan adalah non strip ori, berarti ini harus sama ya. Non strip ori. Loh, hasilnya kok tetap 0 juga. Kita cek sekali lagi. Ini sudah benar ada tanda petik. Oh, ini belum ada tanda petiknya. Berarti harap selalu diingat bahwa setiap data teks harus diberi tanda petik. Nah, baru muncul hasilnya yaitu keyboard laptop non ori 200.000. Kita lanjutkan ke formula count. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu count untuk menghitung banyaknya data dalam sebuah rank. Misal kita akan menghitung banyaknya data dari nama barang di sini, kita blok datanya, ranknya, kemudian tutup kurung, oh hasilnya 0. Nah, formula count ini hanya bisa digunakan untuk menghitung data tapi yang berbentuk angka saja. Sedangkan jika datanya di sini berbentuk teks seperti ini, kita gunakan formula counta. Counta. Kemudian kita blok seperti ini. Nah, maka akan memunculkan berapa banyaknya data yang ada di contoh tabel ini, yaitu ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Coba kita hitung berapa data yang ada di sini. Count. Nah, count bisa digunakan untuk menghitung data yang berbentuk angka. Dan untuk data yang berbentuk teks maupun angka bisa menggunakan formula counta. Jadi cukup jelas kan perbedaannya. Kemudian ada lagi count blank, bukan point blank ya, itu game. Ini count blank. Count blank adalah untuk menghitung banyaknya data yang kosong dari suatu rank yang kita pilih. Misalnya di sini ada stok yang masuk, ini ada beberapa data kosong. Coba kita hitung dengan formula Excel, count blank. Kemudian kita pilih ranknya, tutup. Nah, akan ketemu hasilnya ada 2 sel yang datanya kosong. Berarti sesuai ya. Kita coba lagi di sebelahnya, tinggal kita autofill saja. Tinggal kita autofill saja akan ketemu hasilnya yaitu 1 yang kosong. Kemudian yang selanjutnya adalah COUNTIF. COUNTIF ini bisa kita gunakan untuk menghitung banyaknya data dari suatu rank tapi dengan satu kriteria khusus.
Formulanya adalah count if, kurung buka, kemudian pilih ranknya. Misal di sini kita ingin menghitung stok, kemudian tutup, dan kita masukkan kriterianya. Misal kriterianya adalah jumlah stok yang kurang dari 30. Ada peringatan dari Microsoft Excel. Coba kita lihat lagi, kita tambahkan dengan tanda petik. Ya, baru mau formulanya. Ada 3 sel di sini yang memiliki jumlah stok kurang dari 30, yaitu 1, 2, 3. Tadi formulanya adalah kurang dari 30, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti 30-nya diikutkan dengan formula yang kita cari ya, maka benar hasilnya adalah 5. Jadi dengan count if ini kita bisa menghitung banyaknya data dari suatu rank tapi dengan kriteria khusus seperti contoh di sini. Dan yang terakhir adalah count ifs menggunakan S. Kalau count if tadi hanya satu kriteria, count if bisa menggunakan lebih dari satu kriteria. Formulanya, misal kita gunakan tabel yang sebelumnya tadi, kita masukkan formulanya dulu, yaitu count ifs, kurung buka, kita masukkan kriteria rank 1, misal di sini nama barang, kemudian kriteria 1 ingat menggunakan tanda petik keyboard laptop. Oke, kemudian kita masukkan kriteria yang kedua, itu kondisinya. Misal kita masukkan kondisi yang ori. Nah, ada berapa banyak datanya? Oh, 0. Coba kita teliti sekali lagi. Kriteria rank 1 sudah benar. Keyboard, oh ada typo, keyboard, sorry my mistake, keyboard laptop. Kemudian kriteria kedua adalah yang ori. Nah, baru benar formulanya. Dia akan menunjukkan bahwa ada 2 keyboard laptop ori dari 2 kriteria yang tadi kita gunakan, yaitu yang pertama dari nama barang ini, kemudian kriteria kedua adalah kondisinya. Ya, bisa ya. Gimana materinya? Semoga menarik dan membantumu ya. Untuk selanjutnya, kamu bisa membaca materi tulis dan jangan lupa praktikkan apa yang sudah kami sampaikan dengan laptop atau komputermu di rumah. Kemudian lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal yang sudah kami sediakan. Sampai jumpa di video berikutnya.